Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifatikal Adila. Jadi di sini saya akan membahas tentang perkembangan COVID-19 di Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 itu sendiri pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina. Dan untuk kasus pertama di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 seperti pernyataan yang dinyatakan oleh Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Lalu bagaimana sih perkembangan COVID-19 di Indonesia saat ini? Jadi teman-teman, jumlah pasien positif corona di Indonesia itu semakin hari semakin bertambah. Menurut data per Kamis 28 Maret 2020, ada tambahan pasien positif sebanyak 687 orang sehingga total pasien positif corona di Indonesia sebanyak 24.538 kasus positif. Sementara jumlah pasien sembuhnya bertambah sebanyak 183 orang dan totalnya ada 6.240 orang pasien sembuh. Dan sedangkan untuk pasien meninggalnya bertambah sebanyak 23 orang dan total ada 1.496 pasien COVID-19 yang meninggal. Setelah kita tahu perkembangan COVID-19 di Indonesia, yang jadi pertanyaannya sekarang adalah kapan sih virus corona itu segera berakhir? Jadi teman-teman, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, pemerintah sudah terlebih dahulu menggalakkan kebijakan-kebijakan seperti melakukan social distancing, atau stay at home, tetap di rumah aja atau stay at home. Terus kemudian rajin cuci tangan, habis itu pakai hand sanitizer ataupun masker dan lain-lain sebagainya. Kenapa sih kita harus melakukan itu atau mengikuti kebijakan-kebijakan itu? Jadi teman-teman, dengan kita melakukan stay at home, social distancing dan lainnya itu karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan COVID-19 yang secara signifikan. Jadi, secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan melakukan social distancing, stay at home ataupun yang lainnya itu, kita dapat menekan penularan virus corona itu semakin melambat, teman-teman. Dalam ilmu MTK sendiri, perkembangan COVID-19 secara geometrik itu disebut juga dengan perkembangan eksponensial atau perpangkatan. Seperti yang awalnya Indonesia hanya 2 kasus, sekarang terus berkembang sehingga sudah lebih dari 10.000 kasus positif di Indonesia. Kalian pasti sudah menonton video dari YouTuber Jeremy Pauline kan? Nah, jadi menurut pembahasan beliau, kita dapat menghitung jumlah kasus positif per harinya menggunakan 3 variabel, yaitu yang pertama adalah NH yang menyatakan jumlah kasus positif per harinya, kemudian ada P, peluang tertularnya COVID-19, dan yang ketiga adalah R, yaitu jumlah rata-rata orang yang bertemu dengan pasien positif corona, sehingga kita dapat menemukan rumus, yaitu kita menemukan rumus NHX. X itu menyatakan hari kesekian sama dengan dalam kurung 1 ditambah R kali P pangkat X dikali NH, dengan NHX itu adalah jumlah kasus pada hari ke X. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh berikut ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mengambil 2 kondisi, yaitu saat kondisi social distancing dan saat tidak social distancing. Nah, soal yang pertama nih saat kondisi tidak social distancing. Nah, jadi contohnya adalah diketahui jumlah pasien positif di suatu daerah itu ada 200 orang dan yang bertemu dengan pasien positif ada 80 orang dan peluang tertularnya adalah 1%. Kemudian hitung jumlah kasus di hari ke-10. Dan kemudian angka-angka tersebut masukkan ke rumus NH X sama dengan 1 ditambah RP pangkat X NH. Nah, jadi sama dengan 1 ditambah 80 dikali 0,01 pangkat 10 dikali 200 sama dengan 1,8 pangkat 10 dikali 200. Dan hasilnya adalah 71.409 jumlah kasus pasien positif di daerah tersebut. Kemudian contoh yang kedua adalah kondisi saat social distancing. Jadi di sini diketahui bahwa tetap jumlah pasien positif corona di daerah tersebut 200 orang, peluangnya 1%, dan yang berubah adalah orang yang bertemu dengan orang positif. Pasien positif adalah berjumlah 20 orang. Nah, jadi masukkan ke rumus NH 10 sama dengan 1 ditambah 20 dikali 0,01 pangkat 10 dikali 200 sama dengan 1,2 pangkat 10 dikali 200. Totalnya adalah
1.238 orang terjangkit positif corona. Nah, sekarang kalian masukkan ke diagram jumlah pasien positif corona saat kondisi social distancing dan tidak social distancing. Itu sangat berbeda jauh sekali. Karena yang tidak social distancing ada 71.000 sekian, dan yang melakukan social distancing jumlahnya hanyalah 1.000 sekian. Jadi teman-teman, dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa dengan menerapkan social distancing, kita dapat memperlambat penyebaran COVID-19 itu sendiri dan berperan aktif. Kan baru kali ini nih kita berperan aktif, hanya diam di rumah, rebahan, kita dapat berperan aktif dalam membantu sesama. Baik teman-teman, sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.